Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Selamat siang. Penuh sukacita dalam Tuhan, amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap ibadah kami Tuhan, Kau ada, Kau hadir Tuhan di tengah kami. Kau mengurapi setiap daripada kami Tuhan. Kau masuk dalam lebih dalam lagi Tuhan, kuduskan layanan setiap daripada kami Tuhan. Agar kami boleh layan dalam hadirat-Mu, kami boleh menikmati kasih karunia-Mu Tuhan di dalam tempat maha kudus-Mu ya Bapa. Thank you Lord Jesus.
Kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Dari Roh Kudus Kau beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Jalani ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk bersorak-sorai bagi-Mu ya Bapa. Setiap umat Tuhan yang siap bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan. Shalom saudara sekalian. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan. Boleh buka masker yang sebesar, kasih yang kanan kiri, senyum yang terbaik, senyum yang termanis. Habis itu boleh tutup lagi. Kita memuji Tuhan karena kita percaya di tahun 2021 akan ada satu perubahan yang kita lakukan di dalam Tuhan. Amin. Kita menuju dalam satu victory and glory. Amin. Kami mau berdoa Tuhan, hidup kami jangan sama ya Bapak.
semakin berubah, amin. Semakin serupa dengan Tuhan, semakin tambah kebaikan, buang yang buruk, amin. Kita percaya di awal tahun, bahkan sepanjang tahun ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi di tengah pandemi ini, tapi percayalah, walau kami tidak dapat melihat Tuhan, kami percaya Kau selalu ada bagi kami. Kau selalu menuntun setiap langkah kami, Tuhan. Mari siapa hati kita. Kita mau dengar apa yang firman Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan mau bicara lewat hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Ketika segala permasalahan yang kami alami Tuhan, kami tak dapat melihat ke depan Tuhan, seperti gelap Tuhan, tapi kami percaya Kau Allah yang senantiasa menuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya Kau selalu ada Tuhan bagi kehidupan kami Bapa. Thank you Lord Jesus.
Untuk kami, Amin. Kau ada untuk hidup kami. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Kami beriman ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, kami ada di rumah-Mu. Kami duduk di tempat ini untuk mendengar sabda dan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Kami siap seperti tanah yang siap menerima curahan air-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita katakan amin. Silakan duduk. Ya, kita punya tema besar, change into glory and victory. Bisa diketikkan tangga di depan supaya ingat terus ya sepanjang tahun ini ya, kalau tahun lalu kita satu hati ya, satu suara, satu ucapan ya, kita sama, tapi tahun ini adalah tahun change into glory and victory. Perubahan tadi kita katakan di awal padahal kita masuk di tahun 2021 adalah untuk menuju pada kemenangan yang penuh dengan kemuliaan. Amin saudara. Amin. Bisa kita capai? Amin. Amin. Kita percaya, kita dasarkan. Walaupun sepertinya kok salah penempatan nih. Perhatikan, Tuhan tidak pernah salah memberikan kita visi. Amin. Amin. Tugas kita adalah menjalankan. Taat. Sebenarnya kita pelajari 2 minggu yang lalu tentang Nuh orang yang tidak bercacat diri Allah untuk melakukan perubahan besar. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, hidup penuh dengan komunikasi dengan Allah. Dasar yang utama. Berikutnya kita mengenal tokoh besar juga, yaitu Abraham. Ya, Abraham ini dipilih Allah untuk melakukan perubahan besar. Dia taat dari tempat dia berjalan dari Ur Kasdi menuju Haran, dari Haran menuju ke tanah Kanaan. Dia taat, dia obey pada Tuhan. Dia dengar-dengaran apa yang Tuhan sampaikan. Walaupun tadi lagu kita nyanyikan, mata tidak melihat ke depan, ada apa di depan sana. Persis saat ini kita melihat di tahun 2021, kita melihat ke depan. Bahkan Presiden juga bilang, apa? Ada kemungkinan lockdown. Sekarang tidak lockdown aja kita sulit, saudara. Apalagi kalau tidak lockdown. Sepertinya gelap, mata jasmani kita tidak melihat. Mungkin pikiran kita juga tidak. Tapi janji Tuhan, kita semua akan menjalani apa yang Tuhan perintahkan. Kita akan melihat kemuliaan, kita akan tenang dalam Tuhan. Amin. Ini janji Tuhan bagi kita semua. Bagian kita menjalaninya. Oleh karena itu, kita pelajari tokoh-tokoh yang Tuhan sudah berikan agar kita melihat ke firman-Nya, kita melihat kitab yang Tuhan berikan bagi kita. Kita belajar dari sana agar kita kuat menghadapi semuanya. Amin, saudara. Abraham punya itu. Dia punya ketaatan yang luar biasa. Lalu satu faktor lagi yang perlu juga untuk kita. How to give. Bagaimana kita memberi sesuatu yang keluar dari kita berikan. Abraham memberikan contoh yang baik. Anak yang dikasihinya, disayangi, harus dia kembalikan kepada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau seandainya kita berpikir itu terjadi dalam diri kita, apa kita mampu menyerahkan? Jadi kalau Tuhan menyatakan dan saudara dengar suara Tuhan dan itu benar dari Tuhan, saudara mentaatinya, Tuhan memperhitungkan suatu kebenaran bagi kita. Amin. Itu Abraham. Lalu yang akan kita bahas tokoh berikutnya, tokoh keadaan kondisi yang mirip kita saat ini. Oleh karena itu kita simak baik-baik apa yang tercantum dalam firman Tuhan ini untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Maaf saudara ya, kita terbagi juga, tapi bukan batuk saudara ya, keselak ini. Terlalu semangat saudara.
pakai masker juga, kadang-kadang batuk saudara ya. Nah, kita akan melihat Ishak. Ya. Nuh, Abraham, lalu ketiga adalah Ishak. Ishak ini siapa saudara? Ishak adalah anak perjanjian daripada Allah kepada Abraham. Ya, Abraham dijanjikan Allah dari keturunanmu, ya, akan memberkati bangsa-bangsa. Kita rasakan sekarang bahwa kita diberkati oleh karena Abraham. Apa yang dibawa Abraham sampai kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi kita, itu karena janji Allah, bukan kepada Ismail, tapi kepada Ishak, anaknya yang tunggal itu. Ya, yang pertama dari Sarai istrinya, bukan dari Hajar, tapi dari Sarai, istri yang memang Tuhan janji. Dia tidak melihat dan mungkin pakai otaknya, akal pikirannya, mana mungkinlah istriku sudah 90 tahun melahirkan anak. Tapi Tuhan luar biasa. Segala yang tidak mungkin dia mungkin. Sarai usia 9 tahun melahirkan Ishak, dan kakek Abraham, karena betul kakek punya anak umur 100 tahun. Ya, harus punya cucu, punya buyut gitu ya. Tapi ini punya anak namanya Ishak. Dan Ishak ini menjadi tokoh yang juga patut kita pelajari hari ini. Ya, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, ya, juga dilakukan oleh Kristus. Kita ambil contoh yang Ishak sebagai dasar. Oh, Allah bekerja jauh sebelumnya. Allah sudah menetapkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, dengan iman kita percaya, kita dengar baik-baik. Saudara mendengar firman yang sama. Mungkin saudara berbeda kasusnya, masing-masing dari diri kita. Perhatikan apakah ini suara Tuhan bagi kita. Kalau saudara menangkap firman Tuhan dan suara Tuhan bagi saudara, maka tepatlah saudara datang ke rumah Tuhan. Saudara membutuhkan bukan kuat dan gagah, tapi karena berkat Tuhan, maka kita boleh ada. Amin, saudara. Amin. Ya, yuk kita lihat. Yang pertama, ya, Ishak itu sebagaimana bapaknya Abraham. Poin pertama adalah tentang ketaatan. Taat ini menjadi hal yang penting. Yesus taat sampai mati di kayu salib, sampai dihancurkan tubuhnya. Dia taat kepada bapaknya. Walaupun secara daging dia berkata, ya Bapak, kalau boleh lalukan cobaan sengsara ini. Tapi ketaatan melampaui segala tubuh daging, melampaui hatinya, rohnya tetap menyala-nyala kepada Tuhan. Amin, saudara. Inilah ketaatan. Anak-anak muda, anak-anak remaja, di sini ada anak remaja. Ingat, kalian baru muncul menjadi orang, ya. Sebelumnya belum orang ya. Sekarang muncul jadi orang, betul. Karena Anda mulai berpikir, kalian mulai berpikir menjadi orang dewasa. Ya, nggak enak jadi orang dewasa ya. Nanti banyak kesulitan. Sekarang dikasih duit, nanti jadi duit. Nah, mulai dari anak-anak remaja ini, pegang benar-benar ya, ketaatan. Bukan hanya orang tua, anak-anak juga harus taat. Taat kepada otoritas yang lebih tinggi. Ya, siapa orang tua? Taat. Tidak ada orang tua yang mencelakakan anaknya. Kalau kamu merasa, aduh, ini orang tua ya, ketinggalan zaman, nyusahin saya aja, saya mau bebas. Saya juga pernah jadi remaja. Saya juga pernah menyakiti hati orang tua. Kenapa? Karena pikiran kita inginnya berontak kepada orang tua. Ingat, sama seperti kita berontak kepada orang tua, seakan-akan setelah kita dewasa, kita berontak kepada Tuhan. Kalau sesuatu yang tidak mengenakan diri kita, tubuh kita, jasmani kita, kita berontak kepada Tuhan. Berarti kan sama, anak-anak remaja berontak, ya, berontak ya sama orang tua. Suruh main game, nggak boleh main malam-malam, wah marahnya luar biasa. Ya, apalagi badannya gede, mana yang badannya gede? Nah, kamu bapaknya ukur gedean ini, gedean saya. Untung ini bapaknya gede juga. Kalau bapaknya kecil, bapaknya dipegang. Ya, perhatikan ya firman Tuhan ini. Taat. Ya, terus dibawa sampai kalian dewasa, ketaatan. Taat kepada orang tua sebagai wakil Allah dalam hidupmu saat ini. Kau belum bisa berdiri atas kakimu sendiri. Begitu kau berdiri atas kakimu sendiri, kau taat kepada Tuhan. Amin. Taat kepada perintah Tuhan, firman Tuhan. Perhatikan.
ya, yang sudah bekerja. Kalau yang tidak taat di dalam perusahaan, mudah sekali untuk dikeluarkan. Tapi yang taat sesuai dengan aturan, taat melakukan dengan sepenuh hati, ya, ada berkat-berkat yang mengalir untuk kalian. Amin. Demikian juga yang berbisnis, yang bekerja, yang usaha sendiri, harus ada ketaatan. Menekuni bisnis yang dilakukan. Jangan main-main, sepenuh hati, totalitas kita. Buat yang extraordinary, buat yang luar biasa. Saya katakan kepada anak-anak sekolah, ya, biarlah kamu jadi yang paling nomor satu. Tanamkan di pikiran, tanamkan di hati, saya ingin menjadi nomor satu, saya menjadi yang luar biasa. Amin. Karena itu janji Tuhan, jadilah kepala pada orang, terbanglah tinggi pakai Raja Wali. Amin. Ya, baik yang sekolah, baik yang bekerja, baik yang melakukan usaha, buat do the best, cara yang terbaik. Nah, kasih dalam Tuhan, ketaatan yang ditunjukkan oleh Ishak persis seperti kondisi kita saat ini. Saat itu kondisi kelaparan melanda. Apa yang Tuhan inginkan lakukan untuk Ishak? Mungkin Ishak juga mengalami sesuatu yang kaget dia. Semasa hidupnya sejak dia tahu sadar, ya, sampai dia diberikan istrinya Ribkah oleh bapak yang dicarikan oleh pegawainya untuk mencarikan istri untuk Ishak. Dia hidup dengan penuh berkat-berkat Tuhan. Tapi kita ada satu momen di mana berkat itu hilang, keadaan kesulitan datang. Kita lihat di Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 1. Demikian firman Tuhan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Palestina. Kita lihat di sini ada tulisan mengatakan adalah zaman saat itu kelaparan. Kelaparan di zaman dahulu itu mengerikan, sulit ya. Kalau sekarang sangat sulit kita mendengar atau merasakan kelaparan karena mudah sekali kita. Kesulitan apapun kita hadapi sekarang ini, pandemi tetap kelihatannya masih banyak makanan. Tapi kalau zaman dahulu, tadi pagi saya ceritakan, saya tidak ngalamin mungkin, tapi yang lebih tua dari saya ngalamin bagaimana Indonesia pernah kelaparan, saudara. Kesulitan, beli beras harus ngantri, beli minyak harus ngantri, semua. Ya, itu masih ada bahan. Kalau kelaparan nggak ada bahannya, matilah terus kering. Ya, seperti kita lihat di Afrika, pernah kelaparan, tidak ada apa-apa, air nggak ada, makanan nggak ada, kelaparan, bahkan obat-obatan juga nggak ada. Mengerikan. Nah, ini yang dialami di sana. Nah, apakah ini sama dengan saat kita saat ini? Mungkin banyak hal yang berbeda. Mungkin pekerjaan kita hilang. Kita punya rencana planning, ternyata gagal semua. Kenapa? Karena kondisi saat ini. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami yang sama. Ya, gampang ya untuk mencerna keadaan saat ini. Ya, bersyukurlah kalau saat ini ada orang yang diberkati Tuhan dalam keadaan sulit, justru berkatnya bertambah. Ada, ya. Tapi hampir sebagian besar mengalami kesulitan. Oleh karena itu, bila mengalami kesulitan, firman Tuhan ini memberikan kekuatan. Amin. Ya, dikatakan timbullah kelaparan dan lihat apa yang dilakukan oleh Ishak. Perhatikan baik-baik. Ya, sama seperti bapaknya taat, sama seperti bapaknya mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Demikian pula Ishak. Ya, ayat berikutnya dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jangan pergi ke Mesir. Perhatikan di sini. Mungkin ada hatinya Ishak itu. Aku kesulitan. Yang terpikir adalah apa? Aku mencari tempat yang baik. Betul? Kita semua begitu ya. Kalau kita kesulitan, kita akan mencari siapa nih yang bisa menolong kita. Perhatikan. Ya, sama dengan Ishak. Dia akan mencari. Tapi Tuhan berkata lain. Jangan pergi ke Mesir. Mesir melambangkan berkat yang melimpah terus menerus. Kalau di negeri lain kelaparan, Mesir tidak. Kenapa? Karena Mesir letak geografisnya sangat baik. Dia dialiri sungai Nil yang terus ada air. Ya, dia benua Afrika, bukan benua Asia. Jadi dari Asia nyebrang dulu
ke Afrika. Di sana Mesir itu terus bagus ya karena letak kotanya. Secara pikiran kita seperti itu, tapi dalam kata lain, jangan pergi ke Mesir, pergi ke Gerar. Di mana Gerar tersebut? Gerar itu nggak jauh dari tanah Kanaan, letak di mana bangsa Palestina ada di sana. Kita tahu bangsa Palestina dari zaman dahulu dengan orang-orang Israel mungkin tidak cocok, saudara. Ya sampai sekarang jadi Palestina pun nggak cocok. Ya, lokasinya ada sekarang kalau Anda ke Israel ya dekat-dekat Gaza, jalur Gaza itu jalur di mana terjadi pertempuran terus-menerus. Di sanalah Allah menyuruh Isa kepada tempat tersebut. Tempat mungkin enggak bagus ya, artinya enggak sesuatu mendapatkan yang baik langsung di pikiran otak kita, tetapi sesuatu yang kok seperti ini. Nah, kalau itu terjadi dalam hidup saudara, ya, kok sepertinya saya diperhadapkan sesuatu yang nggak masuk akal, saya harus melakukan ini. Ingat, kalau Tuhan sudah menyuruh saudara, satu hal yang kita pegang adalah taat. Amin, saudara. Kita mau taat dalam Tuhan. Amin. Amin. Harus taat dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Bisa melakukan itu. Taat. Sehingga dikatakan, ya, berikutnya, tinggal di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuberikan kepada Abraham ayahmu. Ishak datang dari Gerar. Momen pertama adalah ketaatan. Dia tetap berpegang teguh janji yang diberikan Abraham bapaknya akan turun ke dalam dirinya. Dia sudah mengalami hal-hal yang mengerikan. Pada saat dia dibawa pada saat kecil, dia dibawa untuk disembelih, dia melihat ketaatan bapaknya kepada Tuhan melampaui akal pikiran manusia. Dan ini terjadi dalam dirinya. Dia harus juga taat kepada Tuhan. Maka sering saya katakan, anak-anak ya berada di dalam Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Ya, guru-guru sekolah minggu mengajarkan yang baik agar anak-anak tumbuh menjadi radikal di dalam Tuhan. Amin. Bukan radikal yang negatif, tapi radikal yang kuat, bertanam kokoh. Akarnya kuat. Kan kata radikal itu berasal dari akar, mengikat di dalam Tuhan. Saudara berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Tidak ada yang dirugikan, saya katakan. Amin, saudara. Karena Tuhan Yesus berkata, jangan menghakimi orang lain. Kita tidak pernah menghakimi orang lain. Yang ada dalam diri kita memberi pada orang lain. Kita mengasihi orang lain. Firman Tuhan berkata, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bahkan musuhmu. Nah, kalau ini kita lakukan, tidak ada yang membuat kita dikatakan radikal yang negatif. Kita radikal yang positif. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Orang minta berjalan 1 mil, Yesus berkata berjalanlah 2 mil. Siapa yang nggak mau seperti itu, saudara? Betul? Tuhan Yesus mengajarkan yang luar biasa yang dunia sulit untuk melakukan. Kalau kita bisa melakukan, ya, kita betul-betul tertanam dalam firman Tuhan. Kita lakukan, orang akan melihat betul dia anak Tuhan. Karena aku tidak bisa melakukan, tapi dia bisa melakukan. Nah, itu radikal di dalam Kristus, berakar, tumbuh. Yesus berkata, tumbuhlah di atas batu karang yang kokoh. Siapa? Batu karang tersebut, Yesus Kristus. Kalau kalian radikal, kuat, bertumbuh dalam Kristus Yesus, ya, akan ada kemuliaan, ada glory, bahkan victory menyambut kita semua. Amin, saudara. Yang pertama adalah ketaatan. Bukan hanya yang dewasa, ya, anak-anak semua taat. Ya, anak-anak ini lagi mulai tumbuh nih. Bapak Ibu, perhatikan anak-anak ini mulai melakukan pemberontakan biasanya. Saya lebih hebat dari bapak saya, dari emak saya. Bapak saya itu nggak bisa main apa segala macam. Saya canggih, bisa zoom, bisa segala macam. Ya, main gamenya juga merem juga bisa ya, sambil tidur maksudnya. Perhatikan ya, harus taat. Orang tua tidak pernah memberikan kalian hal-hal yang buruk, ya, memberikan pada kalian masa depan yang cerah. Amin. Ya, nah itu yang penting adalah pertama. Nah, kedua, saudara, ini penting juga, ya. Apa yang kedua yang bisa lakukan? Pada saat dia menuruti perintah tersebut, dia ada di tanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab, menerima berkat sambil menunggu Tuhan. Katakan, aku akan diberkati, ya, seperti bintang di langit, ya, seperti laut di pasir, seperti pasir di laut, laut di pasir, ya,
melakukan tidak dia lakukan itu. Janji Tuhan ya dan amin. Tetapi selama saya menjalani hidup ini, saya harus melakukan yang terbaik. Amin. Itu bekerja. Bekerja. Ya, mungkin suka beberapa orang lihat saya jadi tukang batu ya di bawah depan ya. Sampai kemarin Maria pusing ya malam-malam ya. Jadi malam saya kerjakan, kadang bisa aja malam saudara. Siang saya masih kerja, saya bisa ada waktu ya, bisa lakukan. Itu udah menjadi karakter saudara ya. Kita itu ingin membangun kerja keras. Nah ini penting saudara, kerja keras. Di samping hobi juga saudara ya, jangan ikutin saya, itu hobi juga saudara. Ya nanti ikut masang semen di rumah, keramik kagak bisa berantakan, terus saya dikomplain. Ya, masang jadi tukang batu ya, tukang besi ya, tukang furniture ya, karena itu hobi saya. Ya kalau kayak ini biasanya C gitu ya, kalau suruh masang keramiknya bisa ya. Tapi kita lihat di sini, yang penting adalah kerja keras, ya seperti yang dilakukan oleh Ishak. Ayat berikutnya di dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan 13. Kejadian 26 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka mendaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Menabur artinya melakukan pekerjaan. Kok kondisinya lagi sulit segala macam, ya dia bisa lakukan. Inilah kelebihannya. Dia tidak terpengaruh dengan kondisi, dengan keadaan. Pada saat ini apa yang bisa kita lakukan? Aku hanya bisa ini, aku bisa ini. Gak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu. Yang adalah pasrah. Tuhan juga akan tolong saya. Saya angkat tangan, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Pertolongan datang, Tuhan dikomplain. Padahal ini ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Karena Tuhan mengajarkan bekerja keras, maka menaburlah Ishak. Menabur melakukan sesuatu. Yesus datang ke dunia, ya nggak hanya berkhotbah perimok ini. Yesus datang ke dunia ini dari bangun pagi sampai malam. Setelah malam pun masih berdoa kepada Bapaknya. Kita ikuti perjalanan Yesus, pekerjaan Tuhan Yesus. Ya, capek saudara, dia harus berjalan. Kalau sekarang mungkin naik mobil ya, pendeta kan suka naik Mercy gitu yang berkati Tuhan. Zaman itu Tuhan Yesus apa saudara? Jalan kaki. Ya, lalu berkhotbah. Khotbah mungkin teriak-teriak, kenapa saudara? Karena nggak pakai toa, nggak pakai alat pengeras suara. Ya. Kalau apalagi Tuhan Yesus memberikan apa? Mukjizat, kesembuhan, melakukan banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Yesus lakukan itu di dalam pekerjaannya. Yang kita lihat di sini adalah Yesus melakukan pekerjaannya, lakukan dengan luar biasa. Sama dengan Ishak tadi yang kita sedang pelajari. Ya, bekerja keras. Ya, anak-anak tim, anak-anak remaja, anak pemuda yang kuliah, bekerja keras, belajar lebih keras. Amin. Maka terjadilah sinergi antara yang kita kerjakan, yang kita lakukan dengan berkat Tuhan. Perhatikan, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, usaha kita, kerja keras kita, Tuhan memberkati. Ya, bukan dari setan atau bukan dari, tapi Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Inilah kunci kedua, bekerja keras, hard worker. Bisa melakukan itu. Jadi kondisi sekarang kesulitan, apalagi sudah diberhenti pekerjaan, bisnis tidak ada, tetap doa kepada Tuhan, lakukan yang bisa kita lakukan. Apapun yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Amin. Dan dengar baik-baik, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Amin. Kita berdoa. Nah, kerja keras yang dilakukan Ishak menghasilkan buah yang mendapat hasil 100 kali lipat. Tapi konsekuensinya ada. Di dalam kesulitan seperti itu, segala macam, kok dia bisa mensuap? Orang-orang lain menjadi cemburu. Termasuk tempat di mana kota dia berada sebagai orang asing cemburu terhadap dirinya. Ya akhirnya dia dipilih untuk keluar dari kota tersebut. Perhatikan, sudah naik, sudah diberkati, turun lagi.
Dia harus tinggalkan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dia tabur menghasilkan buah hebat itu. Dia banyak tanaman, apa mungkin sesuatu yang dia lakukan, apakah ternak-ternak dia menjadi bertambah besar, dia harus tinggalkan, harus keluar. Ya, kita lihat di sini. Poin ketiga adalah bagaimana kita merespon sesuatu yang datang dalam diri kita yang tidak kita sukai, tapi kita bisa menerima. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Artinya di sini mau menerima. Sulit saudara ya, mau menerima. Kebanyakan dari kita, ya, sulit menerima kenyataan. Kalau menerimanya karena tekanan, ya karena tekanan, saya ngalah. Tapi kalau ngalah betul-betul ngalah, kita sadar dan ada sesuatu yang keluar dari diri kita. Bukan kesalahan kita, harus kita mengaku salah dan kita harus melakukan. Kerugian yang ada dalam diri kita harus kita keluarkan. Apakah bisa terjadi? Apakah kita sanggup seperti itu? Kalau kita sanggup seperti itu, Tuhan tidak pernah menutup mata. Amin. Tuhan akan gantikan. Tuhan akan berikan sesuatu yang baik bagi kita. Ingat, anak Tuhan. Kalau Tuhan sudah bekerja, rancangannya dalam diri kita terjadi, maka yang kita lihat adalah perubahan dalam diri kita, menyambut kemenangan dan kemuliaan. Bukan hanya saja kemenangan, tapi kemuliaan ada dalam diri kita. Bisa mengalami bukan sekali. Yusuf keluar, keluar dengan mungkin setengah pikiran karena takut dengan Raja Abimelek. Ada kekuasaan yang memaksa dia keluar. Tapi begitu dia keluar dan dia membongkar kembali sumur-sumur bapaknya Abraham yang sudah ditutup, dia bongkar dan ternyata menghasilkan air yang berbual-bual. Artinya sesuatu berkat yang bertambah dan dia mendapat berkat kembali. Tiba-tiba ditutup dan terjadi pertengkaran. Lagi-lagi kesulitan datang. Ada sesuatu yang harus diterima oleh Ishak. Dia harus tetap mengalah kembali. Tidak enak saudara dia orang mengalah. Sepertinya loser ya, pecundang, kalah. Apalagi di sini yang biasa jagoan. Waduh, selalu kalah nggak bisa saudara. Ya. Ketiga, Ishak mengalah. Yuk kita lihat ayatnya. Ayat 16 dan 17 ini tadi sudah kita bahas, ya. 16-17, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih perkasa berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kejadian 26-18. Kemudian Ishak menggali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkanlah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Kejadian 26-19 berkata, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ini yang kedua. Ketiga, kemudian mereka menggali sumur di ayat 21-nya. Kemudian mereka menggali sumur lain. Ya artinya Ishak mengalah dan pindah ke tempat lain. Dia gali kembali sumur lain dan mereka bertengkar juga. Lihat lagi, penolakan terjadi lagi. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ya, kalau tadi bertengkar mungkin ada beberapa lagi 20 pukulan. Lagi-lagi Ishak berkata, mari kita pindah, buat sumur yang lain. Ya, di ayat berikutnya 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamanya Rehobot, dan dia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Kita lihat, terus mengalah Tuhan tidak tinggal diam. Akhirnya pertolongan Tuhan datang, tidak diganggu dan terus bertambah. Kalau kita baca selanjutnya, berkat Tuhan mengalir, terus mengalir untuk bisa kuncinya tadi bertambah dia taat kepada perintah Tuhan. Ya, kedua dia bekerja keras. Ketiga, yang tidak kalah pentingnya, dan ini penting bagi kita semua. Seringkali kedagingan kita ini, ya, sulit untuk mengalah.
jangankan kepada orang lain, mengalah kepada istri kita, mengalah kepada suami kita juga sulit, mengalah kepada saudara kita sulit. Apalagi sesuatu mengalah itu keluar dari kita. Ada yang hilang dari diri kita, ada harta benda kita yang hilang. Itu sulit sekali. Tapi firman Tuhan saat ini mengatakan, siang ini mengatakan, kalau saudara tangkap, kalau kali terjadi dalam diri saudara, periksa diri kita. Kalau yang terjadi itu kan berbicara pada kalian semua, pada saudara semua. Ya, tangkap baik-baik. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Kalau kita melakukan seluruh ketetapan Tuhan, patuh pada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan satu kebenaran bagi kita semua. Amin. Saya percaya saudara datang ke tempat ini, saudara datang dengan harapan yang besar bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Bukan Allah katanya, tapi Allah yang hidup. Oleh karena itu, bergaulah dengan Allah dan engkau akan tahu semua rencana Allah dalam hidupmu. Dan dengan mempelajari firman-Nya, kita mendengar firman-Nya, kita akan menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan kita bisa berubah. Dan akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan. Kita lihat di Kejadian 26 ayat 31. Kejadian 26 ayat 26. Kejadian 26 ayat 26. 26 dahulu, ya. Kejadian 26 ayat 26. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Datang berarti dengan seluruh pasukannya. Banyak datang. Kaget ya, Ishak ngapain datang lagi? Mau mencelakakan aku lagi? Mungkin dalam pikirannya. Nah, kita lihat. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Next. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau bahwa engkau tidak akan berbuat jahat pada kami, seperti kami juga tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang diberkati Tuhan? Ya, ini keluar dari orang Kristen. Ucapan pujian ini satu kehormatan, artinya kemenangan di tangan Ishak tanpa melakukan pertempuran, tanpa melakukan kekerasan, tidak mengangkat senjata bertempur, tapi melakukan kehendak Tuhan. Radikal, bukan mengangkat senjata, tetapi radikal dalam firman Tuhan yang benar. Amin. Ya, ini loh aplikasi. Mengkris berkata, tanpa dipikir kasih didikan agar saudara mematahkan kesombongan ego, agar kita bisa menerima. Dengan demikian tidak ada pertengkaran, bahkan orang tersebut bisa mengasihi kita. Amin, saudara. Ketika mereka datang mengakui, bahkan minta ada damai. Bayangin, minoritas dan mayoritas. Mayoritas melihat yang minoritas dengan penuh kemenangan dan kemuliaan. Kita ada di Indonesia minoritas, tapi biarlah kita yang minoritas bisa memberikan sumbangsi yang besar bagi bangsa ini. Amin, saudara. Sehingga bangsa ini penuh dengan kemuliaan dan kemenangan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk kelompok kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita. Amin, saudara. Oleh karena itu, ketiga hal ini tanamkan di hati kita semua. Ya, semua lapisan, baik yang orang tua, yang anak muda, yang teen, yang sekarang bersama-sama dengan kita semua. Kalian adalah dasar ya untuk menjadi baik di kemudian hari. Tanamkan di hati. Ada tiga hal. Ingat saudara, apa tadi? Taat. Yang kedua, bekerja keras, belajar yang keras ya. Belajar menjadi ketua juara kelas 1 sekarang. Ya, juara 1? Hah? Enggak. Juara berapa? Juara 3 dari 100 orang bagus saudara. Karena jangan juara 3 dari 3 orang. Paling buncit saudara. Ya. Mari ya, tetap belajar sehingga kalian menjadi sesuatu yang baik ya. Amin.
3 hal tadi, bekerja keras, dan yang ketiga apa saudara? Kita harus istimewa. Malah itu bukan kalah, saudara. Ya, agar tercipta sesuatu yang Tuhan inginkan. Tuhan melihat kok. Ya, Tuhan melihat bagaimana ya kekuatan kita ini bergantung penuh kepada Tuhan. Sisihkan dulu pikiran kita. Biarlah firman Tuhan mengajar kita. Amin, saudara. Ini ya bukan hanya saya menyampaikan kepada saudara. Saya tidak terkena hal seperti itu. Saya juga mengalami hal tersebut. Oleh karena itu mari kita sama-sama, baik saudara yang ada dan saya dipakai Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kita belajar bersama-sama. Amin. Karena contoh kita, judul kita adalah berubah. Terus kita berubah untuk mencapai glory and victory. Amin. Kalau kita sudah mengamini, mari kita sama-sama tutup ya, biar firman Tuhan masuk ke dalam. Saya ingin angkat satu pujian. Tangan Tuhan seperti ini. Perhatikan, kita ini seperti kain yang direndam untuk sesuatu yang baik. Tadi pagi saya sedikit menyampaikan mengapa saya sampaikan lagi kepada saudara. Saksikan bahwa tahun 98 saat dimana keadaan sulit, seakan-akan susah melihat ke depan, lagu ini menguatkan. Tangan Tuhan sedang merendam. Saat itu kondisi begitu tidak enak, saudara. Tapi firman Tuhan menguatkan, dan lagu ini juga yang menyertai firman Tuhan untuk menguatkan. Tuhan merencanakan masa depan kita yang luar biasa. Amin. Baik. Tangan Tuhan sedang merendam. Apa yang telah sampai? Apa yang kau
jasmani, kami tidak melihat sesuatu seakan gelap di hadapan kami. Tapi kami percaya firman-Mu berkata, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Inilah menjadi dasar iman kami. Kami percaya Tuhan, kondisi apapun yang terjadi, sesulit apapun yang terjadi, satu hal kami percaya, tangan Tuhan sedang merendam rencana hidup kami yang baik, dan kami yang luar biasa yang telah terpikirkan oleh kami, itu sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh besar firman-Mu bagi kami saat ini. Biarlah itu terjadi dalam hidup kami, dan kami melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan lakukan. Kami akan taat, kami akan terus bekerja dalam apapun, dalam kondisi apapun, dan kami tetap bisa menerima apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena kami mengasihi, karena kami menyayangi, dan kami mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu terus mengalir dalam hidup kami, hingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Amin. Diberkati dengan firman Tuhan, amin. Terima kasih untuk Pastor Hoga untuk firman yang siang hari ini. Tuhan boleh berkati senantiasa, apapun dilakukan Tuhan boleh buat berhasil, keluarga, anak-anak, semua Tuhan berkati. Kalau kita mau lihat pengumuman kita, kegiatan sepekan kita di GBI, mari kita mau sama-sama katakan, GBI Klub Grand Duta bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Ini adalah pengumuman pertama. Doa fajar tanggal 23 Januari jam 6 sampai dengan selesai. Diharapkan semua yang terlibat di pelayanan di hari Minggunya bisa hadir dalam doa fajar di hari Sabtu paginya. Ini adalah ibadah youth untuk tanggal 23 Januari. Para pelayan Tuhannya, pelayannya Ruth, singernya Oti, doa kolektor Jessica, doa syafaat Nurima, pembicaranya Saudara Febrianto. Tanggal 23 Januari jam 7 malam sampai dengan selesai. Next, ini adalah ibadah anak Bethel Indonesia GGD. Mereka masih secara online. Mungkin kemarin mereka lewat Google Meet, tapi minggu ini mereka akan lewat Zoom. Jadi Bapak Ibu sekalian yang di handphonenya nggak punya Zoom bisa download dulu, karena nanti mereka akan lewat Zoom. Hari ini jam 3 sore anak-anak sekolah minggu akan ibadah online lewat Zoom. Ya, Bapak Ibu sekalian yang punya anak sekolah minggu ingat pulang kalau nggak punya Zoom download dulu supaya nanti bisa ikut beribadah bersama-sama di jam 3 sore nanti. Next, ibadah raya buat tanggal 24 Januari minggu depan. Ini adalah para pelayannya, PL-nya Ibu Sinaga, singernya Oti dan Saudara Hani, pemusiknya Pak Wisnu, Bapak Ernest, Bapak Aseng dan Saudara Santo. Doa syafaat untuk ibadah yang pertama adalah Bapak Rudi, pembicaranya PDM Daniel Kustono. Teens masih beribadah dengan kita di ibadah yang kedua jam 11 sampai jam 12. Sebelum apakah mereka akan membuka kelas nanti akan dapat info dari Ibu Gembala. Biasanya mereka setelah praise and worship bersama dengan kita, kelas mereka akan pindah ke bawah. Next, ini para pelayan Tuhan di ibadah kedua yang berbeda, hanya doa syafaatnya Ibu Herli. Ini adalah gembala dan beserta seluruh jemaat turut berduka cita atas meninggalnya ibu dari Ibu Rensi Anunut. Ini tadi pagi kita sudah didoakan untuk Karel dan Mbak Ruli nggak ada. Next, ada lagi selamat datang. Apakah ada yang baru pertama kali hadir bersama dengan kita? Tidak ada jemaat-jemaat yang setia di dalam GD. Mari terus setia beribadah dan bertumbuh di tempat ini. Pak Bapak Gembala akan tambahkan sedikit.
Ya ini ketinggalan ya, yang minggu lalu yang belum menerima surat baptisan. Ini saya panggil namanya Yohanes. Mana namanya Yohanes? Enggak ada namanya Yohanes di sini. Yohanes Daryl Fernando Sugianto. Oh, ini Yohanes ya. Namanya Daryl. Ya, terima ya. Oke. Ya, cuma satu ya, sudah ketinggalan ya. Iya. Iya. Kalau tidak ada tambahan pengumuman, mari kita pakai berdiri semua. Kita mau menghadiri ibadah kita mulaikan doa-doa syafaat kita yang berikan. Demikian kami berkumpul di sini di rumah-Mu ini Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu di siang hari ini. Terimalah ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, untuk memuji-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan akan firman yang telah Kau berikan kepada kami, untuk kami bisa taat, terus bekerja keras dan siap untuk mengalah. Kami yakin ya Tuhan, Engkau sedang menyiapkan rencana yang indah bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan, firman yang telah Kau berikan buat kami terus meresap dalam kehidupan kami, sehingga kami keluar dari ibadah kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pelayanan gembala kami Pak Hoga. Kiranya Kau memberikan berkat yang melimpah bagi dia, bagi keluarganya, ibu gembala, bagi anak-anaknya maupun menantunya ya Tuhan. Kiranya Tuhan melalui pelayanan dia banyak jiwa-jiwa akan datang kemari dan dimenangkan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk para pekerja-Mu di gereja ini ya Tuhan. Engkau mengerti mereka ya Tuhan, Engkau mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Dalam segala pergumulan, dalam segala keinginan Tuhan, Engkau hadir menyertai mereka Tuhan. Kami juga Tuhan teringat terhadap saudara-saudara kami yang mungkin sedang berhalangan, tidak dapat kesempatan untuk berkumpul bertemu dalam gereja ini Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau terus menyertai mereka Tuhan, menyelimuti mereka dengan kasih-Mu Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan peneguhan ya Tuhan, sehingga mereka mempunyai harapan yang indah untuk masa depan mereka. Berkati mereka yang sedang terbaring dengan kesakitan ya Tuhan, di rumah maupun di rumah sakit, yang sedang mengalami penderitaan, yang sedang bingung tidak tahu harus berbuat apa ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan bahwa Kau datang kepada mereka satu persatu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat negeri ini, buat bangsa ini. Kiranya Kau turunkan berkat yang melimpah ya Tuhan buat kami, buat para petinggi kami, pemimpin-pemimpin kami. Berkati mereka dengan kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga segala yang mereka persiapkan kebijakan-kebijakannya dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pergumulan kami ya Tuhan. Besar Tuhan, kami sering mengalami keputusasaan ya Tuhan, tapi melalui firman-Mu ya Tuhan, kami yakin bahwa kami akan siap diberkati Tuhan. Demikian ini Tuhan, kami selesaikan doa syafaat ini, siap untuk menerima berkat-berkat daripada-Mu.
Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Dia adalah segala sumber berkat yang kita akan nikmati dalam kehidupan kita. Kepada Dialah kita berharap, dan saat ini saatnya indah, saat di mana Tuhan berkenan memberkati kita semua. Mari kita buka hati kita, hadapkan wajah kita kepada Dia yang saat ini duduk di tahta, yang menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Dan sinar kemuliaan yang luar biasa itu dipancarkan bagi kita sehingga kita menerima kasih karunia. Oleh karena itu, mari dengan iman, dan kita sudah merasakan bahwa berkat-berkat Allah itu luar biasa. Angkat tanganmu, terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani dicurahkan dalam dirimu. Berkat-berkat rohani pun ditambahkan sehingga engkau bisa memberkati di sekitarmu, dan kau bisa memberikan damai sukacita yang besar, kasih Allah yang sempurna dipancarkan dalam diri untuk memberkati di sekitarmu, dan juga kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, menyediakan hidup kekal bagi kita sampai selama-lamanya, dan penyertaan Roh Kudus yang manis, pernyataan kudus yang di sepanjang kehidupan kita, sehingga kita boleh berbuah, kita membawa buah-buah itu untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, semua yang diberkati Tuhan, mari dengan sepenuh hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu